Ya. Yang nggak bisa dipahami. Tiga aja lah. Ada ya. Boleh. Makanya iman itu kata orang ngaji gampangnya, al-imanu kasetrumi. Iman itu kayak setrum. Mic ini bisa bunyi karena adanya setrum. Kipas angin bisa putar karena adanya setrum. Lampu bisa nyala, ini pun karena adanya setrum. Tapi kalau kita ditanya bagaimana ibu-ibu mukanya setrum, gak tahu. Tapi kalau ada orang kesetrum, tahu. Begitulah iman, wujudnya tidak nampak, wajahnya tidak kelihatan, yang kelihatan ngajinya. Wujudnya tidak kelihatan, yang kelihatan ke masjidnya. Itu namanya iman. Kalau ada setrum mic tidak bunyi, kalau ada setrum kipas angin tidak muter, kalau ada setrum lampu tidak nyala, itu namanya lagi konslet. Kalau orang TBL punya iman gak mau ngaji, punya iman gak mau ke masjid, punya iman gak mau nurudan, berarti imannya lagi konslet. Jangan dibawa ke bengkel motor, takut dicor. Bawa ke masjid ini, yuk kita bengkel iman kita. Makanya pertama Maulid Nabi mengajarkan kepada kita agar kuat akidah. Ya, makanya Islam mengajarkan kepada kita Quran itu dengan bahasa Arab. Biar apa? Biar kompak. Siapapun yang masuk musola ini kompak. Biarpun di komplek etnisnya beda, daerahnya tidak sama, bahasanya beda-beda, masuk masjid takbir harus sama. Coba kalau Qurannya bahasanya sesuai dengan masing-masing, repot. Pas orang Betawi masuk musola takbir sholat, Allah besar banget. Kata orang Sunda, aku nggak biasa takbir pakai Sunda. Allah nan gada, Allah nu aku. Kata orang Padang, saya juga bisa. Allah nan gada. Kata yang sebelah, ancar ho. Cewek Serang, aja mengkong kita gak bisa. Takbir pakai bahasa Serang. Utawi Allah iku gede. Ya. Makanya indah Quran pakai bahasa Arab mendidik kepada kita untuk selalu sama-sama. Alhamdulillah. Makanya pantas Bapak dan Ibu, ada 4 benda manakala dilihat termasuk ibadah. An-nadru ilal mushafi ibadatun. Kita melihat Al-Quran, jangankan membacanya, jangankan hafalnya, jangankan tahu arti dan maknanya, baru melihat doang termasuk ibadah. Maka daripada kita ngelihat sinetron gak ada ujung-ujungnya, mendingan lagi ada di Quran. Maghrib Quran digotong ke ruang tamu bosan digotong ke kamar. Di kamar baca gotong ke dapur. Kata anaknya, ibu lagi apa? Lagi domba gotong Quran. Ya apa? Ya, indah. Yang kedua, an-nadru ilal ka'bati ibadatun. Melihat Ka'bah termasuk ibadah. Kata ibu, aduh Pak Ustaz, gimana saya belum sempat berangkat ke Mekah, nggak ada yang jual, mau jual lebih punya Pak RT, mau jual rumah punya orang. Tenang, Islam itu indah. Ibu pengen lihat Ka'bah nggak sempat di Mekah, lihatin aja suami. Ngelihat suami itu pahalanya sama seperti ngelihat Ka'bah. Kata suaminya, ada apa? Tuh, ngelihat suami sama pahalanya kayak ngelihat Ka'bah. Kumuh kalau suaminya hitam, percis bener kayak Ka'bah.
diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafirin karangan Abu Lais Samarkandi, ibu umpama nyenengin suami. Ya, nyenengin doang. Pak, ini bapak ganteng amat. Kan gitu? Suami kalau dipuji, bapak teh paling ganteng sekamar. Dilihat kumisnya panjang kayak pagar kecamatan. Mantap. Suami senang. Ibu nyenengin suami, apa pahalanya? Haram tu jasadaka ala nari wa qalbin ali abwabal jannah sita. Diharamkan jasadnya masuk neraka, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Alhamdulillah. Bapak sering dengan istri Pak. Pulang kerja disambut papa. Sebelum kau masuk rumah, sini buka dulu bajunya. Saya nggak maunya. Dilapin dulu keringetnya. Didudukin dulu di bangku. Ditawarin, papa mau makan dulu atau mau ke kamar dulu. Pernah nggak istri papa kayak gitu? Pernah nggak? Jujur. Kata suami, ada cium juga bukan cium tangan, cium kantong. Ibu udah aduh. Ini bukan. Tenang. Kresek kayak gitu. Tapi pas saya tanya, dari mana asalnya? Dari TBM. Ya. Tapi bapak juga harus perhatiin ibu. Kan ada bahasanya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Bila istri marah-marah, bapak-bapak jangan gundah, kasih duit warna merah, senyumnya pun akan indah. Ya, kata ibu, yes. Lah iya. Jadi ibu Pak, kerjanya 24 jam non-stop. Bapak pergi pagi, pulang dohor, ke rumah, nyampe rumah, tidur, bangun-bangun maghrib. Kalau ibu-ibu dari mulai maghrib, membersih rumah, cuci piring, udah beres cuci piring, masak, udah beres masak, bangunin suami, Pak, sarapan, udah beres sampai sarapan, berangkat kerja anaknya, udah anaknya beres diantarin ke sekolah, sampai jam 11 pulang lagi, belum masak buat duhur, masak lagi, ngepel lagi, sampai jam 2 suaminya pulang, diterima, disuguhi segala macam, anaknya pulang, sampai maghrib nyiapin lagi makanan sore, udah beres, piring belum dicuci sampai habis maghrib masih juga bapak latak direketin lagi, sampai malam jam 2 suami mah enak tidur, istri mah bangun gara-gara anak yang kecilnya nangis. Kira-kira yang bangun bapak apa ibu? Ibu. Ditetein, disayangi, udah beres, anaknya neteknya tidur, giliran bapaknya yang bangun. 20 jam. Ya. Makanya pantas kalau istri kita kasih hadiah. Kalau istri lehernya gak ada rantainya, kasih rantai kapal. Pakai cincin kan indah, dilihat cakep amat, mantap. Haram itu jasa daka ala nari wakun min ayi abwaban jannah sita. Ngebahagiain. Ya, kalau pegang tangan, betul, pegang tangannya suami istri, wah halnya gede. Ini mah kadang-kadang waktu pacaran, besar, hati-hati ya Neng. Pas udah punya anak 5, kondangan, mana suami mana istri. Suami di pojok anak, istri ujung ini. Pas jatuh, aduh, kalau waktu pacaran mah hati-hati sayang. Pas udah punya anak 5, rasain dulu. Alhamdulillah, hilang kemesraannya. Ya, padahal bapak dan ibu suami istri pegangan tangan doang papa. Sebelum kau pergi kerja, kau tutup dulu tanganmu. Berapa pahalanya? Kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummu.
rumahnya pada rontok, WC wes. Luar biasa ya. Ternyata ibadah itu gampang. Ibadah itu gampang. Islam itu memang indah. Yang kedua, Maulid Nabi melahirkan rehlah ubudiyah, ibadah kepada Allah. Di saat Rasul dilahirkan, dari samping kiri perut ibunya, di bawah pusar di atas kemaluan, panci, samping kiri. Jadi ini. Kalau kita kan dari jalan biasa, ya, ibu, saya, bapak semua dilahirkan dari jalan biasa. Kencing biasa dari situ. Keluar darah head dari situ. Keluar darah kipas dari situ. Keluar darah biladah dari situ. Bahkan bapak pun malam ini mungkin mau mampir ke situ. Ya, mampir. Suara ini sisa muda. Pintar panitia. Biasa ceramah sampai jam berapa nih Pak? Hah? Sampai jam berapa? Jam 2. Siap ya? Bapak Ibu siap di sini, saya pulang. Namanya nanti saya penceramah sampai jam 2. Saya di mana-mana ceramah cukup 1 jam. Lebih dari 1 jam urusannya lembur. Wangi kilo. Kata ibu-ibu ngomong-ngomong kilo Pak Ustaz, ini dapat sumbang. Kemudian karena Rasul dilahirkan langsung Rasul bersujud. Bersujud kepada Allah. Ini simbol. Kalau kita pengen punya sujud, maka setan itu menggoda manusia dari samping kanan dan samping kiri. Namun setan tidak pernah menggoda manusia dari bawah dan atas. Bawah simbol rukuk dan sujud kepada Allah, atas simbol munajat kepada Allah. Makanya melahirkan ubudiyah. Maka yang namanya ibadah ini banyak Bapak. Salat termasuk salah satu di antaranya. Salat itu, Islam itu indah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Merintah salat berdiri lil qadir bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, fa in ajaja anil qiyami salat jalisan, maka lamun apa sia si uang anil qiyami saking salat salat maka salatnya si uang jalisan hale dodok. Salat berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, berbaring tidak mampu, terlentang tidak mampu, dengan isyarat kedipan mata. Ternyata ibu-ibu ini alis mata. Bukan saja untuk dandan, bukan saja untuk sholat, bukan saja untuk dandan, tapi juga bisa buat sholat. Tapi kebanyakan istri kita, ini alis mata, ini hidung mata, hanya digunakan buat dandan. Mau kondangan alis dikerok, diganti sama pensil. Pas kondangan musim hujan di jalan kehujanan, ya udah alisnya pada koplat. Ternyata ini hidung mata, alis mata, bukan saja untuk dandan, tapi juga bisa buat sholat. Dengan isyarat kedipan mata nggak bisa sholat, ajro karena sholat di qalbi, jalankan rukun-rukun sholat di qalbi dengan hati kita. Sholat dengan hati. Kalau sholat dengan hati nggak bisa, itu mah harus disolati. Bungkus. Ibu-ibu nggak mau sholat, bungkus. Bapak nggak mau sholat, bungkus. RT nggak mau sholat, bungkus. RW nggak mau sholat, bungkus.
Tidak ada tawar-menawar dalam urusan sholat. Kalau haji bagi yang mampu, kalau puasa bagi yang kuat, kalau zakat bagi yang mampu. Tapi sholat mampu, tidak mampu, kuat, tidak kuat, sholat, tidak sholat, putus. Ayo siap. Ya, untung Pak kita jadi umatnya Kanjeng Rasul, untung benar. Coba kalau umatnya Nabi Musa sehari tidak sholat, waktu itu hari Sabtu, malah cari ikan, langsung dikutuk sama Allah. Kunu kirodatan. Jadi sirah kabeh monyet, yo Allah. Sehari nggak sholat, umatnya Nabi Musa jadi monyet. Tapi coba lihat umatnya Nabi Muhammad di TBM. Saya nanya sama ketua DKM, ada yang nggak sholat Pak Ustaz, tapi tetap orang aja. Seminggu nggak sholat, ya orang aja nggak berubah jadi monyet. Sebulan nggak sholat, orang aja. Ya, andai kata hukum Nabiullah Musa diterapkan di hukum Nabiullah Muhammad, sekali orang tidak sholat langsung jadi monyet, mungkin di TBL ini banyak. Aduh. Insyaallah ya. Tapi insyaallah saya mau percaya masjidnya segede-gede. Subhanallah. Anu lagi. Jamaahnya juga pasti gede-gede. Ya. Kalau maghrib sampai keluar, orang di luar semua. Di luar. Iya, saya lihat kalau maghrib beduk ada di masjid, isya beduk ada di masjid, subuh beduk ada di masjid, zuhur beduk ada di masjid, sampai asar beduk ada di masjid. Orangnya kemana? Ya, ntar esok yang masuk surga beduknya doang. Orangnya nyangkut di neraka. Ya, aduh Bapak Ibu ya. Makanya yuk lewat Maulid Nabi tingkatkan ubudiyah. Rasul itu orang yang pandai ibadah. Beliau manusia, namun manusia yang mulia dengan pandai ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya peringatan Maulid ini, siapa yang mengatakan bid'ah berarti dia tidak pernah baca sejarah. Memang Maulid Nabi ini bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Lihat dalam kitab Majalis Ustadiyah, ada 5 kategori bid'ah. Ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang mubah. Kalau Maulid Nabi ini termasuk bid'ah yang sunnah. Al-bid'atu idza adat sunnatan fa huwa sunnatun. Bid'ah manakala dihitung sunnah, maka bukan bid'ah tapi termasuk sunnah. Kita peringati Maulid Nabi ini karena kita cinta dengan Nabi, mau mencontoh perilakunya. Bagaimana kita bisa mengiktibar, melahirkan hati yang sejuk dengan perilaku Rasul kalau tidak ada acara Maulid Nabi. Gitu. Ya, itu Maulid Nabi. Wah, Rasul kan gak pernah muludan waktu dulu. Bid'ah. Siapa bilang Rasul tidak pernah muludan? Orang yang pertama muludan itu adalah Rasul. Di saat Rasul ditanya, wahai Rasul, kenapa Rasul puasa hari Senin? Jawab dengan Rasul, hari ini adalah hari kelahiranku. Saya senang dengan hari kelahiranku. Saya ulang tahun dengan puasa. Rasul muludan setiap Senin. Apa kita mau setahun sekali? Ya, Rasul setiap Senin muludan. Puasa Senin itu muludan. Ya, itu. Saat ditanya, kenapa Rasul puasa Kamis? Inna akmala bani Adam tuqratu yaumul khamis. Amal-amal anak Adam itu dilaporkan ke Allah seminggu sekali setiap hari Kamis. Makanya saya puasa, ada laporannya, adalah ibadah. Cakep. Wah, itu teh. Siapa yang mengatakan demikian? Lihat dalam surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Orang kafir pamannya Rasul Abi Lahab bisa dapat syafaat Rasul cuma gara-gara bahagia di hari lahirnya Rasul.
Kata Abi Lahab, alhamdulillah ponakan saya lahir. Ngomong senang doang. Padahal dia termasuk orang-orang yang kafir. Sampai sekarang Abi Lahab itu disiksa oleh Allah dari ubun-ubun sampai mata kaki, sedangkan dari mata kaki sampai telapak kaki Abi Lahab tidak disiksa. Kenapa? Dapat syafaat dari Rasul karena senang di hari lahirnya. Orang kafir yang jelas-jelas kafir namun senang dengan lahirnya Rasul dapat syafaat. Lah ngomong kita. Sallallahu alaihi Nabi. Ya, luar biasa. Makanya dulu saya pernah menyandra di Pelabuhan, kiai saya pernah cerita. Sandri, kemarin di Jakarta ada uludan. Para habaib lagi marhaban. Marhaban, marhaban ya nur aini, marhaban. Yuk kita bareng-bareng ya. Biar ngomong ya. Ibu bapak jawab marhaban, saya yang mengawali dan mengakhiri. Cukup jawabnya marhaban. Dengan kode tangan saya begini. Paham anak-anak? Kan gitu kan kalau orang PKW ya. Udah mereka itu pinter. Marhaban, marhaban ya nur aini. Marhaban. Marhaban, marhaban jandal Husaini. Marhaban. Marhaban ya nur aini. Marhaban. Marhaban jandal Husaini. Marhaban. Yang saya akan akhiri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ala ya. Kita kadang-kadang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Rasulullah. Ya kan? Dapat dengar percis kayak ibu-ibu ngajinya nggak didengar, baca Yasin juga Yasin nggak dengar, pas baca sendiri salah. Waj'alna min baini aydihim sadaq wa min khalfihim sadaq. Kata suaminya, Etong, coba lihat ibu kamu dari tadi di kamar baca Yasinnya sedang mulu. Kali bukan baca Yasin, itu malah nyobain utang. Allah. Ya, subhanallah, saudara-saudara. Ya, itu di saat para habaib lagi marhaban datang pedagang es. Kata pedagang es tersentuh hatinya mendengar orang marhaban dan masuk ke dalam masjid. Apa kata pedagang es? Punten para habaib, saya kepengen mulu dan. Terus ngapain? Ini saya dagang es. Ini es saya sodakohkan di masjid ini. Semua yang hadir silakan makan es saya secara gratis. Akhirnya pedagang es itu esnya habis karena gratis. Pulang ke rumah. Bisa pulang ke rumah biasa istrinya nongkrong ada di pintu. Pak, kelihatannya si esnya habis. Mana duitnya? Kan gitu ya pokoknya. Duit aja. Kata suaminya, emang habis ibu, tapi habisnya buat muludan. Beruntung istrinya solehah. Hah? Buat muludan? Kakek ape-ape apa? Kalau buat muludan mah ikhlas dan ridho. Kata suaminya, ya udah kalau begitu kita kompak. Setahun ini kita nyelenin hasil dagang es kita kumpulin buat tahun depan muludan. 1.000, 2.000, 100, 200 sampai 2 juta satu tahun dia ngumpulin celengannya. Pas bulan Maulid dibuka celengannya ada 2 juta. Istrinya belanja ke pasar tahu, beli segala-gala. Bikin besek, 200 besek. Setelah besek beres disediakan, suaminya berangkat ke mushola. Apa kata suaminya? Rekas, wahai bapak-bapak, jemaah semuanya, kita habis maghrib saya tinggal ke rumah saya mau muludan. Beruntung tetangganya orang-orang kaya, apa bilangnya? Hah? Gua orang terlanjur kaya diundang sama orang terlanjur miskin buat muludan. Paling gak ada apa-apa, cuma ada air putih doang. Kata pedagang es, kagak udah saya sediain. Pulang pedagang es, ternyata benar bapak dan ibu gak ada tetangganya yang datang. Habis maghrib gak ada yang datang, habis isya gak ada yang ngomong, sampai jam 12 malam gak ada yang datang. Sampai
makin hangus pedang es, kan pedang es. Ya Allah ya Rabbi, saya pengen bulan sampai nyencerengan 1 tahun nyerengin habis pedang es. Tapi begini perilaku tetangga-tetangga saya. Ya Allah ya Tuhan kami, kata pedang es, tolong kau perlihatkan berapa besar pahalanya maulid. Belum beres nangis ada tamu yang datang. Tong. Assalamualaikum. Kata pedang es, waalaikumsalam. Kata tamu, hai pedagang es, siap ulah mewek, siap ulah sering, kamu jangan nangis, walaupun tetangga-tetangga kamu tidak ada yang datang malam ini, tapi saya yang datang. Siapa? Anak Muhammad bin Abdullah beserta para sahabat-sahabatnya. Ternyata langsung Rasul yang datang. Cepat sekicep matanya pedagang es gedip, itu besek 200 hilang. Beserta tamu dia juga hilang. Alhamdulillah, gara-gara mulut dan ketemu dengan Nabi. Ibu dan bapak pengen ketemu dengan Nabi? Pengen ketemu dengan Nabi? Silahkan besok semuanya datang es. Ya. Idza tukirtu fahuwa hadiru, kata Rasul. Tatkala den sebut isun di saat Rasul itu disebut bahwa hadirun, Rasul itu akan hadir. Makanya syukur alhamdulillah malam ini kita mudah, jangankan gede-gede, kita sodakoh ini aqua nih dari panitia, bapak ibu minum aqua, segede aqua kita sodakoh buat mudah. Ini tentang aqua akan berikan syafaat di alam kubur. Amin ya Allah. Ya, bukankah bapak dan ibu sama dengan saya? Banyak dosa. Di saat masuk ke dalam kuburan mereka jawabannya, mukul kita, cura, aqua ngalah, deng, aqua, deng, aqua. Kata malaikat jawabannya, sahasia. Aku yang mana? Aku waktu malam Senin ikut muludan. Segede aku kita sodakokan lillah karena Allah itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Aku komo sodakoh Seninnya, aku komo sodakoh uangnya, aku komo nu lain-lain nama segede aku bisa lillah karena Allah bisa memberikan syafaat. Alhamdulillah. Yang ketiga, Maulid Nabi melahirkan akhlakul karimah. Akhlak. Yang ini yang paling penting nih, akhlak nih. Yuk kita ciptakan hidup ini dengan akhlak. Ya. Indah di saat kita punya akhlak. Suami panggil istri indah. Mama, ada apa? Papa. Pas punya motor, papi, ada apa? Mami. Pas punya mobil, pipa, ada apa? Pralon. Kalau punya akhlak itu indah. Ibu nanya sama anak pakai akhlak. Kalau laki-laki, kaset, ganteng, anak mama, sini, cakep. Kalau perempuan, neng, gelis, ayu, denok, deplon, gedoy, meri, sini, mantap. Ini kadang-kadang manggil anak semaunya. Sang sore, jendol, pulang. Ada orangnya sang sore. Hadir. Kan kita mau gitu. Anak. Padahal itu orang pertama saya sama anak ya. Kayak gitu di panggung, di topian, di bedakan. Di minyak kayu putihan, di timang-timang. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Aduh, mampuku mah anak siapa? Salmina. Ini anak sendiri gak di aku. Pantesan pas udah gede, banyak anak yang gak ngaku sama orang tua. Gara-gara ditimangnya anak siapa? Ya. Nggak ada yang ngakuin. Ya, insyaallah. Awas, akhlak. Maka hidup ini akan indah manakala kita punya akhlak.
Indah betul. Lebih-lebih akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita ibadah kan ingat. Ya, minimal yang masih muda bapak-bapak nih suaranya enak. Jangan buat nyanyi doang, buat azan kan cakep. Kalau yang tua kan susah suaranya udah tua azan lagi. Kata istrinya Bang Haji, tak dulu baru ketemu. Ya. Coba yang muda kan cakep kalau yang muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas enak-enak ada pacarnya SMS. Malam ini si Dobi sudah nunggu di bawah pohon jambu. Di sini ada bulan yang terang. Kalau memang cinta sama tolong dong cepetan adanya buru-buru. Baru di SMS doang anak muda azan kok buru-buru. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Namanya buru-buru. Kata pacarnya, cocok. Ya iyalah, cepat selesai orang azan di korupsi. Mentang-mentang musim korupsinya. Pas azan model kayak begitu kedengeran sama tetangganya yang baru nikah seminggu. Noel mertuanya. Wah, mertua ya. Kata mertuanya, ada batu? Enggak, Wak. Kalau azan model kayak begini, mantu juga bisa. Emang lo bisa azan? Ya iyalah, masih iya. Ini nanti sama mertua kompak ke masjid. Kata mertuanya, udah kalau kamu bisa azan, kamu yang azan, bapak yang mukul tontrol. Siap. Subuh-subuh berangkat ke masjid, mertuanya pegang tontrol. Kata mertuanya, toh, sikat. Langsung mantunya azan. Pas azan, salah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas azannya model kayak begitu lagunya, mertuanya yang lagi wudhu, buat lari lagi, megang tongkrong lagi sama beduk. Ya. Makanya yuk, bapak-bapak yang masih muda, suaranya jangan buat nyanyi minimal buat. Yang masih muda, belajar azan. Entar kalau punya menantu, punya mertua, cerewet ngomongnya azan. Ya. Makanya pantas Pak. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, karangan Imam Taqiyuddin, di bayi lahir jul sunnah di adanan telinga kanannya, di komatan telinga kirinya. Apa hikmahnya? Inna likulli syar'in hikmah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap syarat perintah hikmatun, itu ada hikmahnya. Kalau anak lahir di adanan, hikmahnya walaupun kecil dia nakal, sekolah SD dia bengal, SMP-nya bolos dulu, tapi entar tuanya bisa insaf.
kalau ibu-ibu punya suami, umur sudah 50 tahun, ada orang sholat gak mau sholat, ada pengajian gak mau ngaji, mungkin tidak salah hati waktu kecilnya belum diazanan. Maka pulang ngaji dari sini, kalau ibu punya suami model kayak begitu, kalau dia lagi tidur, bangunin, azanan telinga kanannya, komatan telinga kirinya, insya Allah suami ibu nabok. Ya, insya Allah. Tapi insya Allah bapak-bapak di sini modelnya model soleh. Amin. Ya, soleh. Soleh. Baik dong. Soleha dan soleh. Kalau istrinya sudah soleha, suaminya sudah soleh, maka hidup ini akan berkah. Walau tinggal di TBR, makan sama ikan asin, lalu ke ikan ayam, enak aja. Dah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang keempat dan yang kelima tidak bisa saya sampaikan pada pertemuan ini karena sudah jam 11. Ya, punten, mungkin Bapak dan Ibu besoknya mau kerja, maka ini ketua DKM panitia, saya di sini Ibu, Bapak jangan dianggap ceramah, jangan dianggap ngajarin, jangan dianggap pidato, tapi anggap saja malam ini saya lagi cari langganan. Ya. Maka puas tidak puas, mudah-mudahan tidak puas. Iya. Kalau tidak puas sebenarnya mudah lagi. Enggak ada mudah, raja. Enggak ada raja baru nuzul Quran. Enggak ada nuzul Quran, perkawinan RT. Enggak ada perkawinan 7 bulan. Enggak ada 7 bulan sunatan. Enggak ada yang disunat kucing disunat. Ya, punten Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini hati memeluk gunung, tapi apa daya gunungnya meletus duluan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa lah.